Bung Pangi? Bu Pange? Saya sebenarnya mau mengamini apa yang Mas Joy bilang ya, bahwa kalau kita lihat di contoh manapun di seluruh dunia, dan Coach Bambang nanti bisa mengkoreksi saya kalau salah, bahwa pembinaan sepak bola itu nggak mungkin nggak ada state intervention, nggak mungkin dilakukan sendiri, gitu, nggak mungkin. Kita lihat negara-negara tadi kayak Jepang yang bilang sama Mas Joy, itu negara hadir di situ, gitu. Dari mulai pembinaannya di level junior, kompetisinya, bahkan salah satu kompetisi olahraga terbanyak penontonnya di Jepang itu adalah kompetisi bola SMA. Itu bisa dicari di YouTube dah, itu gila banget penontonnya, udah bener-bener. Nah itu yang mengilhami Anim Tsubasa itu kan kayak gitu tuh. Itu adalah kenyataannya gitu. Kita lihat negara-negara lain misalnya di Eropa, kita lihat negara-negara yang dulu bolanya sempat jago, terus jadi payah, bangkit lagi. Jerman misalnya, timnya Bang Toel nih. Wah 98 2000-an gitu kan. Itu kan mereka payah banget tuh. Sampai striker aja, naturalisasi striker waktu itu. Yeah. Naturalisasi dari Absol tuh strikernya Jerman tuh. Ada dari Hongaria juga, Dandi. Nah kenapa? Waktu itu government-nya bikin intervention. Kita harus bikin training camp par excellence di level-level tiap kecamatan tuh seluruh Jerman. Memang Jerman sama Indonesia negaranya beda jauh ukurannya ya. Yeah. Tapi disitulah tiba-tiba investasi mereka 5, 6, 7 tahun. Disitulah yang akhirnya menemukan nih bagaimana bisa blending ya antara pembinaan sama talent-talent dari anak-anak yang emang imigran lahir sana diaspora gitu. Di situ lahir Mesut Ozil, di situ lahir Sami Khedira dan lain-lain. Saya mau kasih lagi contoh yang lain, Inggris misalnya. Ya, Ucup nih paling suka ngecengin timnas Inggris selama bertahun-tahun karena katrok gitu kan. Ya. Jadi liganya bagus tapi banyak pemain asingnya, lalu timnasnya underperforming terus. Mereka terakhir juara 6-6. Intinya ya semua dibenahi seperti kata Abang betul, tadi. Betul. Semua dibenahi dari pembinaan, kompetisi yang berjenjang, kualitas pelatih, dan kompetisinya itu tidak mungkin coach tanpa kehadiran negara di sana. Nggak mungkin. Jadi bener-bener harus, kan gini, kita ngomongin bola, banyak orang yang bilang gini kan. Sebentar. Sorry bang. Ngurus bola itu mahal. Kosnya. Mahal. Contoh saya kasih tahu ya. Saya bicara sebagai pelaku sepak bola, bukan sebagai politisi ini. Ya, banyak tim Liga 1 sekarang yang sekarang nunggak gajinya. Dan itu klub-klub besar. Saya nggak mau nyebutin lah. Tapi kan sudah ada di berbagai media. Ya, AC Padang alhamdulillah belum nunggak. Ya, jadi ngurus bola itu mahal nge. Tim Liga 1 tuh minimal itu membutuhkan biaya 75 miliar satu musim. Itu udah paling bawah itu. Tapi tim sekelas Persib dan kawan-kawan itu bisa 120 miliar lebih per tahun. Ya Bung Toel. Itu biaya mahal. Dengan kondisi ekonomi sekarang yang melanda seluruh dunia ya, bukan Indonesia saja. Ini memang sulit untuk sepak bola. Jadi sepak bola itu mahal. Nah, dan ini sekali lagi butuh peran negara, peran banyak orang untuk membangun sepak bola. Silakan Pak Nge, saya mau ngasih tahu itu Saya mau namain dikit aja, dan saya sepakat dalam hal ini ya. Karena memang negara harus hadir. Kenapa? Gini, kita ngomongin olahraga ini kan, kita ngomongin bola ini, bukan cuma ngomongin olahraga doang. Gitu. Karena olahraga itu cuma 11 lawan 11 selesai urusannya. Kita ngomongin banyak di sini yang terlibat. Kita ngomongin infrastruktur, kita ngomongin bisnis, ngomongin ekonomi. Dan yang paling penting, kita ngomongin itu joy of the people, kita ngomongin. Ini orang emosi satu negara ini bisa terpengaruh gara-gara hasil pertandingan bola. Gitu. Kenapa sih kita mikirin bola dikala banyak hal lain yang sebenarnya lebih penting untuk dipikirin, gitu kan? Kenapa? Karena ini menyangkut kebahagiaan orang. Makanya ada yang bilang bola itu sebenarnya nggak penting. Tapi dari semua hal yang nggak penting, yang paling penting itu sepak bola, gitu. Karena itu ngaruh ke banyak hal. Dan itulah kenapa kita naruh perhatian ke sana, gitu. Ini tuh more than just a sport, gitu. Itu menyangkut banyak orang dan yang paling penting menyangkut kebahagiaannya masyarakat. Kebahagiaan dan juga bola pemersatu bangsa, Bung Toel ya. Nanti kita libatkan mahasiswa juga, Bung Toel. Tapi sepertinya kita harus ada yang lewat berikut ini. Oh siap. Hanya di Setan Demokrasi pemirsa. Bung Toel. Iya, tadi menambahkan teman-teman. Kan memang sepak bola nggak ada yang instan. Semuanya berproses. Itu benar semua. Cuma kalau ngikutin proses itu kan lama. Ini analisis saya. Ada yang nggak sabar dengan mimpi itu kan. Ya. Butuh akselerasi. Maka shortcutnya jalan tolnya kan naturalisasi. Oke? Karena apa? Karena tim nasional itu etalase di depan. Dengan kompetisi profesional league itu di depan. Kalau ibarat sebuah ruko, etalase depan itu adalah
national team dan kompetisi profesional. Jadi bukan nggak ngerti lah, bapak-bapak yang terhormat saya analisis, saya duga di PSSI ngerti itu proses development. Cuma ngerjainnya seperti Pak Ngejoy, Bang Andre bilang pasti lama, pasti butuh waktu, banyak uang keluar dan sebagainya. Itu satu hal lah. Nah sekarang kita balik ke laptop ke tim nasional. Kalau bicara peluang, walaupun ini adalah juga pertaruhan pelatih baru, 4 poin bulan Maret minimal. Harus. Kalau mau lolos 7 poin dengan China tanggal 5 Juni. Oke, 7 poin. Peluangnya ada, menurut saya ada. Cuman sebagai pengamat, saya juga ngamatin yang mungkin kalau orang kok apa ya, orang berpikir hanya ingin menang besok dan sebagainya, saya enggak. Hasil Bang, hasil tadi kan? Ya hasil. Hasil. Saya misalnya sebagai masukan untuk PSSI lewat forum ini, ada teman-teman juga, tadi Joy men-challenge yang lain. Saya contoh di tim nasional saat inilah. Kan Ketua Umum sendiri Erick Thohir dalam jejak digitalnya menekankan pentingnya transfer knowledge kepada pelatih kita, pelatih lokal kan begitu kan. Lalu katanya ada seleksi, ada 10 yang diajukan atau berapa. Cuma saya sebagai pengamat nggak dapat mekanismenya. Siapa yang menyodorkan 10 itu? BTN kah sebagai pengelola tim nasional? Direktur teknik kah yang sampai sekarang nggak ada? Atau siapa yang nyodorin 10 pelatih yang katakanlah dianggap terbaik itu? Karena ini memang penting transfer knowledge. Sekarang kan cuma masuk 1. Sofi Imam Faisal, physical fitness, pelatih fisik. Bukan pelatih teknikal. Asisten bahkan. Asisten pelatih fisik, bukan pelatih teknikal, bukan asisten pelatih teknikal. Jadi saya itu nunggu-nunggu waktu muncul nama biar ini. Saya interupsi sedikit ya. Saya mengetahui Pak Erick sudah mencoba ya memberikan berbagai pelatih ke tim Clifford. Ya, Clifford dan tim. Sudah banyak yang diwawancarai. Ya. Kenapa tidak dipilih? Nama-nama boleh disebut Bang Andre? Nama-namanya Bang? Pasti orang udah tahu kok. Oke. Nah, informasi ordal yang saya dapatkan. Ordal. Patrick Clifford dan tim menganggap kualitas pelatih kita belum cukup untuk bisa bergabung dalam tim kepelatihannya. Itu yang informasi yang saya dapatkan. Oke. Ya. Sebagai masukan. Kualitas. Ya itu. Maaf, soalnya saya ini ada di situ. Saya juga seorang iPro. Ya. Ya. Ya itu yang saya tangkap. Kebetulan saya juga ngajar pelatih. Ya. Ini itu kualitas apa memang dianggap tidak bisa bekerja sama? Karena gitu Pak. Sertifikat itu kurikulumnya kan datang dari FIFA. Ya. Satu sumbernya. Kalau mereka ini dinyatakan lulus, Kurniawan lulus, iPro ya kan, Rahmat Darmawan lulus. Kalau gitu yang salah orang-orang yang ngetes itu, yang uji itu, yang orang-orang FIFA ini kan itu. versi, saya menyampaikan versi dari. Nah enggak, makanya saya nanya, itu enggak dipilihnya karena memang enggak bisa bekerja sama, apa dia mau bawa geroboknya sendiri? Enggak. Kalau saya bicara kualitas. Kalau yang saya tangkap, ya. Pak Erick itu menginginkan transfer knowledge. Itu Pak penting. Erick itu menginginkan, saya kenal Erick Thohir nih. Betul. Pak Erick itu menginginkan harus ada keterlibatan pelatih lokal. Itu yang saya tangkap. Ya. Untuk itu PSSI sudah mengusulkan, poinnya gini, mengajukan pelatih-pelatih potensial. Tapi bagi Patrick Clifford and tim dianggap belum bisa masuk ke poinnya begini Bang Andre. Mereka. Poin tajam kritisnya begini. Jadi saya apresiasi itunya. Transfer knowledge menjadi catatan. Dibukalah peluang itu benar. Yang saya mau tahu sebagai pengamat, mekanismenya apa? Siapa yang didorong itu? Let's say 10 lah yang terbaik didorong. Mekanismenya siapa yang dorong nama 10 ini? Exco kah? BTN kah? Atau direktur teknik yang kita belum punya? Berarti nggak mungkin direktur teknik yang belum punya. BTN kah? Pak Marji? Nggak mungkin juga Pak Marji. Dalam sudut pandang dugaan saya. Exco harus dapat feeding dong dari orang teknikal. Sebentar Bang. Sekarang kan begini, kualifikasi yang tertinggi di sepak bola kita dalam sudut kepelatihan pro license kan? Kurang lebih 40-an, betul nggak Coach? 2 gelombang lah. 2 gelombang let's say berapa? 30 sekian, 40 lah ya. Berarti kan harusnya pilih dari situ.
Saya nggak bermasalah dengan siapapun. Kurniawan, Eko Purgianto, Bima Sakti, Zulkifli Syukur. Tapi saya bertanya sebagai pengamat. Zulkifli Syukur atas dasar apa? Apakah dia pro-license? Terakhir kasus di PON, ingat nggak yang viral? Yang teriak-teriak, yang kurang lebih dia marah sama wasit. Yang katanya awas wasit karirmu hampir tamat, kurang lebih gitu kan. Dan dia sebut nama Exco. Maksud saya, karena kita ingin organisasi ini, federasi ini menjadi lebih lebih punya marwah, bermartabat, dia harus punya selektif. Kan yang didorong ke Kluivert harus yang terbaik. Sama seperti posisi pemain nasional, the best possible player. Maka yang didorong jadi asisten pelatih adalah the best possible pelatih. Saya bukan pelatih, tapi saya merasa penasaran dengan itu. Karena entah kenapa. Mungkin PSSI harus menjawab. Coach Banur. Jadi gini, tadi kalau maksudnya ini adalah sebuah diskusi. Agar transparan ya. Alur transparan ya. Tuel benar. Harus ada kriteria lah gitu kan. Yang saya mau garis bawahi tadi loh, kok pelatih kita kan transfer knowledge. Kok jawabannya nggak bisa bergabung sama dia? Ya kalau justru kalau pelatih kita lemah, ajak dong supaya transfer knowledge terjadi di situ. Jangan ini nggak bisa gua pakai, ini nggak bisa pakai. Nggak begitu Pak jawabannya.